Edin Dzeko mengaku terkejut dengan kepindahan Romelu Lukaku ke Roma. Mantan striker Roma dan Inter Edin Dzeko mengaku terkejut dengan keputusan mantan rekan setimnya Romelu Lukaku bergabung dengan Giallorossi musim panas ini dari Chelsea. Kini bersama Fenerbahce, pria Bosnia ini mengomentari kepindahan pemain Belgia itu ke ibu kota Italia sebelum membahas keputusannya meninggalkan Serie A setelah hampir 1 dekade. "Saya akan dengan senang hati bertahan, saya sangat bahagia di Inter," katanya kepada Amazon Prime Video. "Jelas musim berakhir seperti yang kami harapkan selama 2 tahun saya bersama klub, tapi itulah sepak bola. Mungkin musim lalu kami menaruh kepercayaan kami pada Liga Champions dan memberikan sedikit kontribusi di Serie A." Menambahkan, mengenai keputusan klub untuk melepaskan saya yakin hal itu dilakukan agar mereka dapat lebih percaya pada Lukaku karena akan berkurang satu striker yang dapat mengancam posisi awalnya. Dan itulah mengapa saya sangat terkejut dengan fakta bahwa dia tidak kembali ke Inter. Roma sudah berencana mempermanenkan kesepakatan Romelu Lukaku. Roma dikabarkan sudah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa tinggal Romelu Lukaku di ibu kota Italia. Striker Belgia yang menandatangani kontrak dengan Giallorossi dengan status pinjaman musim panas ini dianggap sebagai rekrutan sempurna dan opsi jangka panjang bagi Roma yang kesulitan menemukan konsistensi dalam serangan selama beberapa tahun terakhir. Bagi Mourinho, perpanjangan kontrak Lukaku adalah salah satu syarat utama untuk memperpanjang masa tinggalnya di Roma. Menurut La Gazzetta dello Sport, Roma tertarik untuk memanfaatkan klausul pelepasan Lukaku di akhir musim. Chelsea memasukkan klausul menit-menit terakhir senilai 37 juta euro, jumlah yang hanya mampu dibayar oleh Roma jika mereka lolos ke Liga Champions atau memenangkan gelar Liga Eropa. Mantan Direktur Roma Ricky Massara dikaitkan dengan kembalinya ke klub ibu kota. Mantan Direktur Roma Ricky Massara dikabarkan tengah dikaitkan dengan kembalinya ke Giallorossi. Setelah kepergiannya dari Milan awal musim panas ini, Massara tampaknya telah membuka kemungkinan untuk kembali ke Roma, klub tempat ia bekerja pertama kali bekerja sama erat dengan mantan Direktur Olahraga Roma Walter Sabatini dan kemudian dengan Ramon Monchi. Pada tahun 2019, Massara dan Roma berpisah. Menurut Corriere dello Sport, General Manager Roma Tiago Pinto bertemu dengan Massara sebelum kick-off hari Minggu ke Roma Empoli. Keduanya memang tak membahas secara detail kembalinya Massara, namun eksekutif asal Italia itu bisa menjadi pilihan tim manajemen Friedkin ke depannya. Bek Udinese Thomas Christensen sangat ingin menghadapi Romelu Lukaku dari Roma. "Saya sering menonton Serie A di televisi, saya tahu Serie A terkenal dengan bek-beknya yang sangat baik dan saya ingin meningkatkan keterampilan saya di sini. Lawan yang paling ingin saya hadapi adalah Romelu Lukaku karena betapa kuatnya dia." Roma dikabarkan mengincar Lucas Snap dari Vasco da Gama. Giallorossi sangat tertarik pada Piton, pemain berusia 23 tahun ini dapat menempati berbagai posisi di sayap dan memegang paspor Italia yang akan memfasilitasi kepindahan ke Eropa dari Brasil. Menurut Bolavip, Roma telah memantau Piton selama beberapa hari terakhir dan dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran penting untuknya pada bulan Januari. Klub ibu kota yakin 8 juta euro akan cukup untuk mengamankan layanan Piton pada bulan Januari. Mourinho, Dybala seperti Bernardo Silva di City, atau Mbappe di PSG. Paulo bagi kami seperti Bernardo Silva untuk City atau Mbappe untuk PSG. Dia pemain spesial, tapi saya tidak bisa selalu memanfaatkannya, dia perlu diatur dan diistirahatkan. Bersama Torino saya akan memainkannya sejak awal, tapi mungkin saya harus mengeluarkannya sebelum akhir karena dia juga harus bermain di tengah pekan melawan Genoa. Menurut apa yang ditulis oleh portal Hitche.com, Chelsea ingin kembali berinvestasi dalam serangan, khususnya dalam peran penyerang tengah, targetnya Ivan Toney dari Brentford, namun Abraham akan tetap mendapat penghargaan yang lebih besar, dari lingkungan The Blues, dan karena itu Roma mencoba menawarkan pertukaran antara Romelu Lukaku dengan Abraham. Brian Cristante, penting untuk menang di laga tandang ini. Tahun lalu kita melihat apa yang terjadi ketika Anda finish kedua, itu berarti harus memainkan babak tambahan. Kami ingin menang untuk memulai awal yang baik karena kami ingin finish pertama di grup kali ini. Ini adalah pertandingan yang sulit karena lawan selalu memberikan 100%. Mungkin pada awalnya kami tidak memulai dengan baik,
Namun kemudian selama pertandingan kami berhasil bangkit kembali dan menyelesaikannya dengan baik. Yang penting adalah menang, lalu siapapun yang bermain atau tidak, baik-baik saja, itu nomor 2. Yang penting menang. Maka jelas, semakin sering Anda bermain, semakin baik performa Anda. Lukaku bikin perbedaan. Bryan Cristante. Kami tidak memulai pertandingan dengan baik. Mereka lebih baik dari kami pada menit-menit awal, namun jelas mereka memperlambat kecepatan dan intensitasnya. Saat itulah kami bermain bagus di babak kedua. Lukaku. Dia kuat, kami tahu itu. Penyerang seperti dia membuat Anda memenangkan pertandingan. Kami tahu dia bisa membuat perbedaan, hal tersulit adalah selalu mencetak gol dan ketika Anda memiliki penyerang tengah seperti itu akan lebih mudah. Dia sangat kuat secara mental, dia ingin membuat perbedaan untuk tim ini. Sulit memahami Sanchez. Jose Mourinho. Sayangnya, ini Sanchez, dia selalu berisiko cedera, dan sulit untuk memahaminya. Bayern Munich tidak bisa memahaminya, begitu pula PSG, dan sekarang kami kesulitan untuk memahaminya juga. Dia pemain hebat, dia perlu bermain, dia mendapat istirahat 3 hari dan merasa lebih dari siap untuk bermain 45 menit lagi hari ini. Namun, dia merasakan perubahan.